Hai, ketemu lagi dengan Victor dan pada video kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara kita mengkolaborasikan antara email yang kita host di Google Apps dengan cPanel. Ya, eh tutorial ini juga berlaku kalau teman-teman pakai email di luar cPanel ya, seperti Microsoft Exchange. Ya. Nah, untuk yang belum tahu apa sih itu Google Apps, nah Google Apps pada dasarnya kalau bisa saya bilang adalah seperti ini. Ya, jadi Gmail dengan menggunakan domain sendiri. Nah, selain itu Google juga kasih kita banyak fitur nih tambahan aplikasi seperti Google Calendar, ada Google Docs ya untuk kita ketik bikin dokumen seperti Microsoft Office atau Google Drive ya. Google Drive itu kalau kita biasa pakai Dropbox ya untuk storage. Nah, storage-nya sendiri cukup besar ya. Di sini ada 30 GB ya. Dan untuk Indonesia, Google Apps jadi menarik karena biayanya dalam sebulan hanya $3 ya. Kalau di luar negeri sekarang udah $5 nih. Nah, pertanyaannya seperti ini yang sekarang terjadi ya. Kita sudah pakai domain sendiri, sudah suka, bisnis berkembang, semakin banyak karyawan. Nah, bagaimana kalau karyawan kita ternyata sekarang sudah sampai 30 ya. Tentu biayanya cukup bertambah ya. Jadi $3 dikali 30 staff ya berarti sekitar $90 atau sekitar 1,2 juta lebih per bulan. Ya, gimana kalau 60 atau di atas 100? Nah, ini yang jadi kendala. Nah, ada cara sebenarnya untuk mengatasi masalah ini ya, yaitu jawabannya ada di split delivery ya, atau pengiriman terpisah. Jadi di Google Apps kita bisa bikin skenario seperti ini. Jadi kalau email yang di Google Apps, misalnya contoh kita punya domain perusahaanku.com gitu ya. Jadi victor@perusahaanku.com adalah Google Apps. Tapi kalau misalnya info@perusahaanku.com itu adalah email di cPanel. Jadi kita bisa bikin split ya, namanya split delivery. Separuh masuk Google Apps, separuh lain masuk eh, cPanel ya. Jadi tidak semua email menggunakan Google Apps. Nah, saya akan demokan dan dalam demo kali ini saya tidak akan membahas setting Google Apps-nya ya. Itu bisa kita temukan di video lain atau teman-teman bisa cari banyak tutorial di YouTube. Ya, saya akan demo tentang bagaimana cara split delivery-nya. Oke, kita mulai. Ini adalah dashboard dari Google Apps ya, karena ini klien dari Doxa Digital. Untuk kebutuhan privasi saya tutup ya domainnya ya. Nah, di sini kita tinggal masuk ke apps namanya ya. Dari apps ini kita masuk ke Google Apps. Di sini kita masuk ke Gmail, kemudian ya. Nah, di sini kita masuk ke host atau dan default routing ya. Jadi ada dua yang perlu kita set nih, host dan default routing. Ya, host adalah untuk mendaftar mail server di cPanel atau Exchange. Default routing adalah rules-nya. Ya, jadi kita klik di host di sini, saya tambah add root. Ya, saya kasih nama misalnya cPanel server gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih single host atau multiple host. Misalnya kita menggunakan network balancing seperti itu ya. Tapi ini advance, saya pakai single host aja. Di sini kita tinggal taruh nama mailnya ya. Jadi di sini hostname atau domain daripada email cPanel-nya kita bisa taruh di sini. Oke, kemudian isi portnya, kemudian kita save. Oke, nah yang baru kita lakukan adalah mendaftarkan host ya. Nah, sekarang yang kedua yang kita perlu lakukan yaitu langkah keduanya mengeset routing ya. Jadi di sini kita tinggal add setting ya. Ada 3 bagian yang perlu kita set ya. Yang pertama adalah rules-nya saat apa ya. Kapan routing ini berjalan? Apakah hanya untuk satu penerima atau seluruh penerima ya. Jadi kalau default misalnya teman-teman cuma pakai satu domain di Google Apps-nya, pilih saja sini all recipient ya. Kemudian yang kita perlukan adalah di sini change route. Ya, change route di sini ya normal routing tapi kita pilih host yang kita daftarkan di langkah sebelumnya. Oke. Kemudian di sini kita di langkah ketiga adalah perform this action only ya on non-recognized address ya. Jadi rules ini hanya berlaku pada alamat-alamat yang tidak Google Apps
ketahui ya, atau tidak terdaftar di Google Apps. Ya, kita tinggal save di sini. Ya, selesai ya. Jadi tinggal host dan default routing. Nah, tips tambahan dari saya adalah kalau kita menggunakan lebih daripada satu domain ya. Kalau kita pakai lebih daripada satu domain di Google Apps kita, di sini mungkin bukan all recipient ya. Kita bisa bikin rulesnya dengan menggunakan pattern ya, pattern match ya. Jadi kita tinggal pilih pattern match. Contoh kita punya dua domain, perusahaan A dan perusahaan B.com. Nah, di sini tinggal masukkan rules ya, titik bintang gitu ya. Contoh saya masukkan nama domainnya ya. Terus kemudian atau enggak di sini titik bintang. Ya. Jadi kita tinggal taruh titik bintang sub ya, atau sub nama dari domainnya, kemudian titik bintang lagi ya. Ini adalah pola regex regular expression yang paling sederhana ya. Jadi titik bintang nama domain atau sub dari nama domain atau bagian penggalan dari nama domain, kemudian titik bintang. Yang penting depan sama belakangnya harus ada titik bintang ya. Kemudian kita save. Oke ya. Jadi ini adalah cara ya, salah satu cara untuk kita melakukan split delivery ya. Sebagai penutup, tentunya kalau tutorial ini berguna ya, jangan lupa like ya, share dan subscribe di channel youtube.com/tips ampuh, karena akan ada banyak lagi tips yang akan kami bagi ya, tips-tips praktis, praktikal ya. Kalau mau lihat lebih jauh tentang Doksa Digital, silakan juga subscribe di youtube.com/doksa digital untuk dapat info-info lebih ke tips bisnisnya. Oke, sampai di sini saya Victor, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye.